Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Adapun teks renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-107 mulai ayat 28 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur di dalam pasal ini sebenarnya memberi beberapa kali contoh tentang orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami masa-masa sulit, mengalami kesesakan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan dalam perjalanan mereka yang sedang dalam situasi kesesakan itu, kemudian mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan membebaskan mereka. Dan kemudian pemazmur ini juga menjelaskan apa yang menjadi reaksi mereka seharusnya ketika mereka mengalami Tuhan campur tangan atas masalah persoalan yang mereka alami, dan Tuhan melakukan mujizat. Apa seharusnya reaksi mereka? Nah saudara, sebagai aplikasinya, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini malam hari ini, kita menyadari bahwa dalam segala kesesakan kita, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian ketika Tuhan campur tangan atas kesesakan kita, apa juga yang harus kita lakukan untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama yang saya rindu kita lihat dari konteks firman Tuhan ini saudara, di mana ketika ada sekelompok orang, mereka mengalami kesesakan, dan kemudian dikatakan di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa ketika umatnya mengalami kesesakan, dan kemudian mereka lari kepada Dia, berseru kepada Dia, maka Tuhan membebaskan mereka,
Tuhan menuntun mereka kepada ketenangan sehingga mereka bersukacita. Mereka mengalami kesukaan oleh karena campur tangan Tuhan yang memberi jalan keluar dalam kesesakan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, ada berbagai bentuk kesesakan yang mungkin seringkali juga kita hadapi dalam hidup kita. Saat saudara mengalami kesesakan, apa yang saudara lakukan? Kemana saudara berlari? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara, bahwa saat kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, pergilah, berlarilah untuk berseru kepada Tuhan, karena Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara atas segala kesesakan saudara. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara, bahkan saudara akan bersukacita atas campur tangan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Kalau hari ini ada kesesakan yang saudara alami, mungkin sepanjang hari ini saudara sudah membayangkan ada berbagai beban, ada berbagai persoalan yang akan saudara hadapi. Dalam semuanya itu, langkah yang harus saudara ambil adalah berseru-serulah kepada Tuhan. Dia Allah yang membebaskan umat-umatnya dari kesesakan. Percayalah saudara bahwa Allah sanggup membebaskan saudara dari segala kesesakan yang saudara alami. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membebaskan saudara. Dia sanggup melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Allah sanggup memberi jalan keluar dan melakukan mujizat. Jadi berserulah kepada Dia. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita mengalami jawaban Tuhan, berseru kepada Dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ, saudara. Yang jadi masalahnya adalah bahwa begitu banyak orang yang ketika ada dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan, dan setelah Tuhan menjawab mereka, masalah selesai. Dan tidak sedikit dan tidak jarang juga akhirnya mereka melupakan Tuhan yang telah melakukan mujizat bagi mereka. Nah, itu sebabnya saudara, berikutnya yang saya rindu kita renungkan adalah apa yang seharusnya menjadi respon kita, apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan mengerjakan mujizat, memberi jalan keluar bagi kita. Di ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar saudara, perhatikan. Ketika umat-umatnya mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebebasan dari Tuhan, mengalami jawaban doa dari Tuhan, yang harus mereka lakukan adalah biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa ketika saudara tahu bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang Dia kerjakan, maka Dia akan memberi dan mengerjakan mujizat yang lebih besar. Saudara ingat tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Yesus. Tapi Yesus kemudian memerintahkan mereka pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri. Dan singkat cerita, mereka taat dan mereka pergi kepada imam. Di tengah jalan semua mereka sembuh. Tetapi saudara, hanya satu yang datang kepada Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus, bersyukur dan menyembah Dia. Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua sudah sembuh? Mana yang 9 lagi? Kenapa hanya satu ini yang datang dan bersyukur? Dan kemudian saudara, akhirnya Yesus berkata kepada orang yang tahu bersyukur itu tadi, Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya apa yang dia alami saudara? Kesembuhan. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia alami? Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia menerima keselamatan. Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan. Mujizat kesembuhan itu hanya bertahan sebentar sampai kita mati.
Kalau mujizat keselamatan itu bertahan sampai kepada kekekalan, itu artinya saudara bahwa ketika orang yang tahu bersyukur itu datang kepada Tuhan, Tuhan memberi mujizat lebih besar bagi dia. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan Tuhan untuk mengalami perkara besar? Karena kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya di ayat 32 dikatakan, dan biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Berikutnya yang harus dilakukan umat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami jawaban doa adalah mereka seharusnya meninggikan dan memuji-muji Dia. Seharusnya kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Mari kita koreksi ke dalam diri kita. Sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan, kalau anak-anak Tuhan mengalami kesesakan, mereka harus berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab mereka. Dan kalau Tuhan menjawab mereka, maka yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus mereka lakukan adalah mereka datang meninggikan dan memuji-muji nama Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas saudara. Dan di dalam aktivitas saudara, kegiatan saudara, dalam saudara menjalani hari-hari saudara, mungkin ada tantangan, persoalan, ada berbagai masalah yang mungkin saudara hadapi. Tetapi dalam semuanya itu, dengar saudara, berseru-serulah kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan menjawab. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kemudian kalau Tuhan sudah menjawab, kita menerima jawaban doa kita. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar memuji-muji nama Tuhan dalam kehidupan kita, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Sebagai aplikasinya, apapun masalah saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban atas segala masalah saudara. Dan kalau saudara mengalami mujizat, belajar bersyukur kepada Tuhan dan belajar meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih janji firman Tuhan, dan mari jalani hari ini dengan penuh semangat. Oleh karena jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan melakukan perkara besar, mujizat besar dalam kehidupan kita yang berseru-seru kepada Dia. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya percaya saudara rindu penyertaan Tuhan, saudara rindu mujizat Tuhan dan berkat Tuhan dalam saudara melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan sungguh kita memohon di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu sebelum kami memohon untuk segala kerinduan kami. Terlebih dahulu kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Di hari yang baru ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mau menghidupi dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari yang baru ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau mengenal dan mengetahui seluruh kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini Tuhan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Saat ini hamba rindu berdoa bagi mereka jika saat ini ada mereka yang sedang ada dalam kelemahan.
Tuhan yang memberi kekuatan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa bekerja dan anak-anak-Mu bisa produktif di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kerjakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berbeban berat oleh karena masalah dan persoalan. Mungkin masalah di tengah keluarga, mungkin masalah bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dagang mereka. Apapun bentuk masalah mereka saat ini, hamba berdoa, ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang berbeban berat oleh masalah, persoalan dan pergumulan hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka, sehingga oleh karena berkat dan anugerah Tuhan, mereka bisa dengan maksimal bekerja, mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi segala bentuk pekerjaan bisnis anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan, berkati semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, berkati mereka sebagai karyawan. Biarlah Tuhan memberkati karir mereka dan jadikan mereka jadi teladan, jadi berkat-Mu, sehingga hidup mereka menjadi berkat di tempat di mana mereka bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sehingga mereka melakukan tanggung jawab yang terbaik dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang mungkin sebagai honorer, berkati juga mereka. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu nyata bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang memulai bisnis mungkin, ya Tuhan. Tuhan memberkati segala bisnis yang mereka mulai. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang punya usaha, pekerjaan di dalam nama Yesus, yang punya bisnis, bahkan punya karyawan di dalam usaha bisnis mereka. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sekalipun kondisi ini berat, tapi Tuhan yang membela anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Jika mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, oleh karena kondisi yang sekarang ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan oleh karena situasi ini. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi yang berat, dalam nama Yesus, Engkau yang membela, Engkau yang campur tangan, dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Jagai, lindungi, sertai mereka di masa pandemi ini Tuhan. Tuhanlah yang menjagai anak-anak-Mu dan berikan hikmat bagi mereka untuk tetap berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu untuk mereka bisa kerja maksimal ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati suami istri, berkati Tuhan, menjadi suami istri yang harmonis, diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua dan anak, berkati mereka semua. Campur tangan-Mu, anugerah-Mu melimpah di tengah keluarga mereka, sehingga keluarga mereka penuh dengan damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberkati
pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga hari ini mereka mengalami keberhasilan dan sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Bahkan kami tetap tidak lupa berdoa, berkati bangsa kami ini, biar damai sejahtera Tuhan melimpah bagi bangsa kami tercinta, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami sekalipun situasinya begitu berat seperti sekarang ini Tuhan, tetapi Tuhan kiranya yang campur tangan memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan campur tangan memakai mereka, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, keamanan, semuanya, aparat, berkati semuanya Tuhan. Semua yang mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin di bangsa ini sampai jajaran terendah, berkati mereka semua Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, anugerah-Mu dalam hidup mereka, dan pakai mereka untuk kemajuan bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mereka akan menggapai keberhasilan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara. Sebelum saudara meninggalkan video ini, kembali saya mengingatkan, silakan lihat tanda subscribe. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan pagi yang baru. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.